sejauh mana sih peran information system ini dalam kemajuan teknologi saat ini? Jadi kita harus belajar bukan hanya teknologinya sendiri, tapi kita juga harus belajar komponen-komponen yang lain yang bisa leverage teknologi itu untuk suatu objektif. Nah, Monash itu salah satu dari Group of 8 Universities kan. Di Group of 8 University itu, Monash itu is the only university yang ada fakultas of IT. Curiosity itu sesuatu yang penting. Kalau kita curious, kita bakal have the drive untuk find out more. Teman-teman tahu kan, Information System menjadi salah satu program paling high demand saat ini. Information System menjadi fondasi besar dalam kemajuan teknologi, salah satunya Artificial Intelligence. Tapi apa sih peran dan tantangan dalam kemajuan teknologi itu sendiri? Yuk kita bahas lebih dalam bersama expertnya di Talk the Talk. Nah, teman-teman, kita sudah dengan narasumber kita di sini, sudah ada Bu Juliana. Selamat datang, Ibu. Mungkin teman-teman masih ada yang belum familiar nih, siapa sih sosok Bu Juliana ini? Boleh perkenalkan diri dulu, Bu, sedikit? Halo, jadi saya Juliana Sutanto, saya sekarang Profesor in Information Systems di Monash University. Saat ini saya juga Lead of Digital Transformation Group. Saya fakultasnya di Faculty of IT, Department of Human Centered Computing, dan mulai tahun depan saya akan menjadi Associate Dean for International. Wow, oke. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Mungkin aku punya beberapa pertanyaan juga di sini. Nah, menurut Bu Juliana sendiri, sejauh mana sih peran information system ini dalam kemajuan teknologi saat ini? Kalau di pendapat saya, teknologi itu adalah benda mati. Teknologi itu bisa mendatangkan revenue atau bisa mendatangkan bencana, itu tergantung gimana cara kita leverage or utilize teknologi. Dan itu bagiannya information systems. Jadi information systems itu karir pathway-nya itu ke arah business analyst. Jadi kita harus belajar bukan hanya teknologinya sendiri, tapi kita juga harus belajar komponen-komponen yang lain yang bisa leverage teknologi itu untuk suatu objektif. I see. Nah, dengan seiring berkembangnya teknologi itu sendiri, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem informasi dalam mendukung kemajuan si teknologinya ini gitu? Iya, jadi teknologi bisa berganti-ganti ya. Emerging technology itu bisa berganti-ganti. Sekarang kita banyak berbicara mengenai AI. 5 tahun yang lalu kita agak kurang berbicara mengenai AI. Jadi walaupun teknologi itu bisa berganti-ganti, prinsip information system itu tetap sama. How to leverage technology. Dan framework-nya itu tetap sama. Critical thinking, design thinking-nya itu tetap sama. Jadi itulah pentingnya information systems. Technology can come and go. But at the end of the day, how we utilize, how we leverage it, how we use it, that's what makes a difference. I see. Makanya kenapa sekarang itu banyak banget institusi yang akhirnya ingin mendukung si perkembangan teknologi ini dengan menyediakan jurusan seperti sistem informasi, AI, dan lain sebagainya dalam kurikulum mereka gitu. Nah, menurut Bu Juliana sendiri, kenapa sih dan apa sih manfaat dari pendidikan di bidang sistem informasi itu sendiri? Manfaatnya adalah kita belajar bahwa, pertama, kita belajar bahwa teknologi yang secara teknikal itu paling hebat, belum tentu itu yang paling berhasil. Belum tentu itu yang orang-orang paling suka untuk pakai. Jadi kita belajar bukan hanya teknologinya, tapi kita juga belajar mengenai user behavior. Kita belajar mengenai organizational behavior. Jadi itu semua itu bisa dikatakan information system itu seperti socio-technical program atau socio-technical course yang kita belajarnya technical and beyond the technical.
Nah, tadi kan kita udah sedikit membahas tentang sistem informasinya sendiri. Nah, aku sedikit mau tanya-tanya juga tentang kemajuan teknologi AI ini sekarang. Nah, kan nggak bisa dipungkiri ya, teknologi AI ini kan dewasa ini tuh sudah sangat terikat dengan kita semua ya, mulai dari teknologi di handphone lah, terus juga dalam komputerisasi sistem yang lainnya. AI itu sudah banyak membantu kita lah saat ini. Nah, gimana sih kita tuh bisa memposisikan diri supaya tetap relevan di pasar kerja khususnya di tengah gempuran teknologi yang ada AI-nya gitu. Jadi bagaimana kita tuh bisa at least tetap bisa relevan, nggak lebih tinggi juga dan nggak lebih rendah juga dari si AI ini gitu. Jadi kalau di IT ada perbedaan antara develop AI system dengan utilize AI system. Jadi sekarang tergantung arahnya mau kemana. Mau develop AI system, kalau dari situasi Indonesia misalnya, banyak negara-negara berkembang termasuk Indonesia misalnya, itu dia langsung aja menggunakan existing AI system. Walaupun sebenarnya AI system yang existing itu mungkin training datanya itu tidak relevan dengan situasi Indonesia. Jadinya hasilnya pasti ya agak aneh jadinya gitu kan. Berarti kan untuk stay relevan di dalam ini kan, di Indonesia itu harus kita bisa ada capability untuk develop AI system dengan training data dari Indonesia dengan cultural contextual situation yaitu Indonesia. Jadi itu relevan. Dan yang kedua kan mengenai penggunaan AI system, dan itu balik lagi ke how to use, how to utilize, how to leverage AI system untuk some objektif. Objektifnya apa? Bisa aja objektifnya untuk social welfare, bisa aja objektifnya untuk better business performance, bisa ada objektifnya both for better business performance and social welfare. Jadi menurut saya sih dua arah itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita tuh bisa mengikuti perkembangan AI dan teknologi lainnya yang perkembangannya kan cepat banget nih perubahannya, supaya kita tuh bisa keep up, apa aja sih yang perlu dilakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Belajar IT. Saya juga untuk mengikuti perkembangan AI ya kayaknya ya kita harus keep up to date. Yang kedua ya kita harus mencoba. If you don't try, you don't know. Kalau menurut saya sih itu sih. Dan ya misalnya dari sisi sekolah misalnya, apakah sekolah itu harus ban penggunaan Gen AI ataukah sekolahnya membolehkan penggunaan Gen AI? Itu kan sesuatu yang sekolahnya harus pikirin yang relevan, apa yang terbaik, gimana caranya mereka bisa mendorong mahasiswanya untuk bisa develop critical thinking in the age of AI. I see. Nah, tadi kan sempat di-mention nih tentang sekolah atau pendidikan ya. Nah, Monash University sendiri juga kan memiliki program nih dalam bidang sistem informasi dan AI gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan Monash University dalam mendidik mahasiswanya? Karena kan Profesor Juliana ini juga kan sempat ada di dalam bidang pendidikan tersebut gitu. Apa sih yang membedakan Monash dalam mendidik mahasiswa untuk tetap kompetitif dan siap menghadapi tantangan di masa depan gitu? Iya, jadi kalau di Australia itu ada kan yang namanya Group of 8 Universities. Nah, Monash itu salah satu dari Group of 8 Universities kan. Di Group of 8 University itu, Monash itu is the only university yang ada fakultas of IT. Karena yang di lain-lain itu, IT-nya itu either di bawah engineering atau di bawah science. Karena Monash itu punya dedicated fakultas of IT, jadi kita itu bisa menjawab tantangan mengenai perkembangan teknologi itu dengan menawarkan variasi-variasi program yang relevan dan complementary of each other. Jadi kita ada program yang misalnya mengenai data. Benar-benar ngelihat mengenai data, processing of the data, and so on. Kita ada program yang cyber security. Kita ada program yang business information system yang basically socio-technical. Itu di Faculty of IT. Dan kita juga ada program misalnya games and immersive media. Itu benar-benar
offeringnya itu benar-benar variasinya itu tuh dibikin untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada saat ini. I see. Makanya nggak heran ya kalau sistem informasi ini juga menjadi satu program yang high demand juga di Monash University. Nah, pasti teman-teman juga di rumah udah mulai kebayang nih dan mulai mempertimbangkan untuk mengambil program sistem informasi. Nah, one last question nih untuk Bu Juliana. Untuk teman-teman yang mungkin lagi kepikiran atau mempersiapkan diri untuk masuk sistem information di Monash University, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman di rumah sana? Waktu saya mulai belajar sistem informasi, saya tuh dulu ya, beberapa tahun yang lalu, saya sebenarnya pengenalan saya terhadap komputer itu sangat limited. Apa yang perlu dipersiapkan untuk belajar sistem informasi? Curiosity. Curiosity itu sesuatu yang penting. Kalau kita curious, kita bakal have the drive untuk find out more. Dan saya curious, kenapa teknologi yang paling hebat secara teknikal, kenapa itu tidak sukses di market? Karena saya curious, makanya saya kemudian memperdalam, saya mengambil information systems. I see. Semoga teman-teman di rumah makin curious juga untuk masuk Monash University dan mengambil sistem informasi sebagai program selanjutnya untuk berkuliah. Nah, so thank you so much Bu Juliana untuk waktunya sudah join di Talk the Talk hari ini. Semoga teman-teman dapat insight-nya dari perbincangan kita dan semakin semangat nih untuk join sistem information di Monash University. Gimana? Makin siap kan ambil program Information System? Scan QR Code di layar untuk mulai konsultasi gratis bersama Sun Education dan siapkan kuliah kamu mulai dari pendaftaran, pencarian akomodasi, apply visa, dan masih banyak lagi. Jangan lupa untuk akses Sun e-guidebook untuk dapetin informasi terlengkap terkait kuliah ke luar negeri, artikel menarik, dan berbagai tips yang bakal berguna banget buat kamu. Aku Kemal, pamit undur diri. Sampai jumpa! Masih banyak loh tips kuliah di luar negeri lainnya. Mau tahu apa aja? Subscribe dulu dan cek videonya juga.